Wah, udah banyak banget yang berencana liburan, bahkan sudah berangkat liburan. Pasti dari sebagian besar itu ada yang bawa anak-anak, ya kan? Itu tantangannya tidak mudah. Benar, baik yang harus dipersiapkan kan Maria sebagai seorang ibu pasti paham betul nih ya, keribetan menuju Dan udah pernah juga, liburan. Sarah, udah pernah. Nah langsung aja kita akan membahasnya nih bagaimana kita berlibur dengan anak. Sudah hadir di studio bersama kami Pak Anton Moza dari Safe Kids, Advisor Safe Kids. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Pak Anton, tadi kan Maria sudah bilang nih bagaimana keribetan yang sudah dialami Maria sebagai seorang ibu membawa anak. Ini sebenarnya kalau kita membawa anak saat liburan, apa sih yang harus kita waspadai atau kita persiapkan? Baik, terima kasih. Sebenarnya ada 3 hal yang paling penting untuk membawa anak liburan atau perjalanan jauh. Yang paling penting adalah membuat anak senang, kenyang, dia akan tenang. Jadi makanan anak dicukupi, minuman, bawa permainan yang mereka senangi, juga mungkin permainan, lagu-lagu dan lain-lain. Saat di jalan, kondisikan untuk itu, bercerita, menyanyi bersama dan lain-lain, itu membuat mereka merasa perjalanan itu akan menyenangkan. Dan yang paling penting adalah jam biologis anak, kita harus dari awal sudah membuat rencana perjalanan kapan saat jam biologis anak, dia waktu tidur dan lain-lain. Lebih memudahkan adalah perjalanan malam saat jam biologis anak tidur. Jadi kita akan lebih mudah dan tidak juga mengganggu yang orang tuanya membawa kendaraan sendiri. Jadi yang paling dasarnya itu. Ya, ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas, tapi kita bahas dulu mengenai situasi yang saat ini kalau kita bilang tidak ramah ya terhadap kita aja juga mungkin kurang nyaman, apalagi anak-anak begitu. Cuaca tidak menentu seperti ini, banyak kejadian-kejadian seperti angin puting beliung, faktor alam dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang harus kita perhatikan? Apakah memang kita harus menghindari beberapa daerah tertentu seperti yang pantai atau wilayah-wilayah lain mengalami angin kencang itu seperti apa sih yang harus kita lakukan? Dari awal sebelum memulai liburan, memang kita orang tua udah harus punya rencana akan kemana, lewat jalur apa, kendaraan apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita cari informasi-informasi melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang terpercaya tentang situasi cuaca yang sering terjadi saat ini, lokasi-lokasi yang rawan bencana dan lain-lain, ya sebisa mungkin memang kita hindari. Walaupun akhirnya terlepas kita tidak bisa menghindari, satu saat kita ada di tempat yang akhirnya terjebak bencana, ada beberapa tips-tips yang memang bisa dilakukan oleh kita supaya terhindar dari resiko yang lebih besar terhadap keluarga. Apa aja tuh tipsnya Pak? Tipsnya banyak sekali, misalnya contoh sederhana tentang gempa bumi. Kita berkendara di mobil, terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Kita harus menepi sesegera mungkin, tapi bukan merem mendadak. Selama menepi sesegera mungkin, hindari dari tempat-tempat tinggi yang ada sekitar kendaraan kita. Jangan keluar kendaraan, tetap di dalam kendaraan, hindari pepohonan, tiang-tiang dan lain-lain. Tunggu sampai reda. Informasi yang paling update adalah di radio. Bukan tidak mempercayai sosial media, terkadang sosial media kita masih kurang update ya, kurang informasi, kurang kita dapat percaya. Cari dari sosial media badan-badan yang dipercaya seperti BMKG, PVMBG dan lain-lain. Ya itu kalau gempa bumi. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman potensi yang bisa terjadi. Tapi nggak itu juga, Sar. Kalaupun tidak ada ancaman itu juga tantangannya banyak. Sebagai curhat ya Maria ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ini kita melanjutkan dulu obrolannya ya dengan Mas Anton. Mas Anton, itu kalau misalnya tadi kita berbicara mengenai apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita waspadai begitu. Tapi pas di saat sudah pergi di sana juga banyak tantangan gitu. Misalnya dari segi jam biologis, mau nggak mau anak yang biasanya tidur siang, tapi harus kita ajak pergi kan. Kita nggak mungkin kan di hotel melulu ya kan, tinggal diem ngasih dia makan, ngajak dia tidur siang aja. Jadi kita harus ngajak dia keluar, ngajak dia melihat situasi yang sebenarnya belum tentu dia nyaman karena waktunya dia tidur. Nah itu gimana Mas ngakalinnya? Baik, di Safe Kids Indonesia kami punya metode konsep anak. Apa itu? Akronim anak. Itu A, amati bahayanya. Amati bahayanya. Nilai resikonya, atur penanganannya, dan komunikasikan. Nah, yang paling penting adalah itu, bentuk komunikasi kita terhadap anak. Mereka harus tahu saat liburan kemana akan kita menuju, apa yang akan dilihat. Jadi mereka udah punya bayangan, oh iya kita akan melihat ini, melihat itu.
Jadi paling tidak anak itu akan lebih tenang dan lebih senang. Oke. Tapi kan itu misalkan anak yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau misalkan toddler itu bagi balita. Oh, iya. gitu. Yang sebenarnya dia tuh belum bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, tapi dia udah bisa protes, udah bisa Protes-protes, marah-marah, tantrum gitu ya. tantrum, nangis dan lain sebagainya. Ya, berarti kan dari amati kita bisa melihat seorang ibu biasanya sudah tahu ya saat anak protes, nangis dan lain-lain, ya memang kitanya harus sedikit mengalah orang tuanya ya, menepi dulu atau mencari tempat yang lebih nyaman dan tenang. Setelah itu baru kita bisa ajak anak kita untuk ikut lagi liburan kita. Oke, itu sebenarnya enak diomongin tapi susah di jalan. Prakteknya susah ya. Apalagi ini Sar, kalau ada kondisi kayak macet-macet kayak tadi tuh yang di Lembang, kemudian di Puncak, itu di mobil aja tuh anak udah bete gitu kan. Nah, itu dia. Nah, berbicara mengenai kemacetan Maria dan juga Pak Anton, kita akan melihat dulu nih bagaimana ini polisi pastinya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menghadapi kemacetan terjadi seperti tadi di Bandung dan juga di Puncak. Ya. Dan sudah ada rekan kita Ferdinand Karsten yang akan langsung berbincang dengan Kakor Lantas Irjen Pol Refdi Andri. Ya Ferdinand, ini bagaimana Ferdinand rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh kepolisian? Ya, selamat pagi Sarah dan Maria. Tinggal beberapa jam lagi menjelang malam tahun baru, ada beberapa titik yang nanti akan menjadi pusat perayaan malam tahun baru baik di Jakarta dan juga di Indonesia. Lalu seperti apa kesiapan yang sudah disiapkan oleh Korlantas Polri untuk menghadapi malam tahun baru nanti? Saya sudah bersama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Bapak Irjen Pol Refdi Andri. Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, seperti apa sih Pak kesiapan dari Korlantas sendiri untuk malam tahun baru nanti Pak? Saya kira kesiapan itu bukan hanya Korlantas, tetapi Polri secara keseluruhan dan seluruh Indonesia ya. Memang masing-masing daerah, kemudian masing-masing kota untuk merayakan pergantian tahun itu dengan cara masing-masing. Itu kan ada karakteristik masing-masing. Khusus untuk Jakarta, ada beberapa tempat yang menjadi perhatian publik yang memang sudah dikonsepkan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah sepanjang Jalan Tamrin, Patung Kuda sampai Monas. Itu nanti akan ada berbagai kegiatan, ada pesta kembang api, ada pernikahan massal, kemudian ada acara doa bersama, acara hiburan rakyat. Di situ konsentrasi massa. Kemudian ada juga di Ancol. Ancol ini juga menjadi perhatian masyarakat Jakarta dan juga masyarakat luar Jakarta. Di tahun-tahun yang lalu juga seperti itu. Kemudian Taman Mini. Taman Mini ini juga menjadi sentra kegiatan. Ini termasuk juga yang ketiga. Setelah HI, kemudian Tamrin, lain-lainnya sampai Ancol, kemudian Taman Mini. Selanjutnya adalah Kota Tua yang berada di Jakarta Barat sana. Ini juga menjadi perhatian dan konsentrasi massa. Gitu. Lalu kan kalau tadi ada beberapa titik berarti Pak ya untuk jadi konsentrasi massa. Lalu pengaturan lalu lintasnya seperti apa nanti Pak yang akan dilakukan? Kita sudah membuat rencana pengamanan. Memang yang kita kedepankan adalah Polda Metro Jaya, khususnya lalu lintas dengan semua perkuatannya, dengan personel yang sangat memadai. Akan ada nanti pengalian arus. Tetapi ruas-ruas utama, mulai dari Bundaran HI sampai Patung Kuda, kemudian Monas, itu adalah sentra kegiatan kita yang memang diberlakukan sebagai area car free night itu. Mulai nanti itu jam 17 sampai jam 1 malam itu akan dilakukan penutupan. Jadi area-area yang kita tutup adalah sepanjang Jalan Wahid Hasyim, itu Kebun Sirih, kemudian Kebun Kacang, kemudian seputaran Agus Salim itu sudah kita tutup itu. Demikian juga Kiai Haji Mas Mansur. Di situ sentra-sentra kegiatan sehingga Tamrin, Bundaran HI, Patung Kuda dan Monas itu menjadi steril kendaraan bermotor. Yang ada di sana hanya pejalan kaki dan sepeda. Itu yang menjadi harapan kita. Oke. Kalau dari pantauan Pak sampai saat ini ada titik-titik yang sudah terjadi kepadatan belum sih Pak? Titik-titik terjadi kepadatan mulai kemarin memang kita melakukan pengawasan, pencermatan dan pengaturan khususnya yang mengarah ke daerah Bandung, demikian juga puncak utamanya ini. Sepanjang Jagorawi ini menjadi perhatian kita. Memang di sana juga akan diberlakukan car free night itu. Mulai Simpang Simpang Gadok sampai Puncak Pas. Sepanjang 22 kilo itu akan menjadi perhatian khususnya Polda Jawa Barat ini dengan semua perkuatannya, demikian juga Polres Bogor. Ya, gitu. Lalu pengalihan arusnya nanti seperti apa Pak? Apakah akan ada penutupan jalur juga atau seperti apa? Di sana sudah ada konsep-konsep yang kita berlakukan. Jadi dari Cianjur, Puncak Pas, kemudian Taman Safari arah turun dan sekarang naik itu berlaku turun naik itu sampai nanti jam 13.00. Kemudian dari jam 13 sampai jam 16.00 akan kita berlakukan semua turun, kita buka. Gitu.
Kemudian mulai jam 18 nanti itu semua akan kita tutup arah ke atas. Sehingga harapan kita mulai jam 18 itu masyarakat kita sudah bisa menikmati sampai nanti jam 00 dan bahkan nanti puncaknya dan bisa turun kembali sampai jam 01.00 gitu. Kalau dari prediksi dari kepolisian sendiri, Pak?